halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pelajaran fisika itu mudah ya. Jangan bosan ketemu dengan saya ya. Saya ini akan menjelaskan tentang pokok bahasan yang dulu, yaitu rangkaian listrik dan energi listrik, dengan sub pokok bahasan yaitu rangkaian hambatan, seri, dan paralel. Oke, untuk selanjutnya perhatikan penurunan konsep atau rumus ya, serta aplikasinya ke dalam perhitungan. Oke, lanjut kita masuk ke pembahasan. Oke, di sini ditampilkan rangkaian hambatan R1, R2, R3 ini dalam keadaan seri ya. Nah, nanti teorinya begini ya. Teorinya begini, kalau beberapa hambatan dipasang seri, maka nih sifatnya nih atau cirinya, sifat seri ya, yang pertama itu arus sama ya. Arus tiap hambatan sama ya, atau arus pada hambatan itu sama, pada masing-masing hambatan sama ya, atau resistor juga sama, resistor ya sama ya. Jadi nanti arusnya sama. Nah, yang kedua, beda potensialnya atau tegangannya berbeda ya. Tegangan berbeda gitu. Nah, itu ciri dari rangkaian seri itu ya. Nah, sekarang R1, R2, R3 dapat diganti dengan sebuah hambatan ya, seperti gini. Ini hambatannya hambatan seri ya. Kemudian baterainya sama yang ini ya. Ini tegangannya terasa V, kemudian ini V1, yang ini P2, yang ini P yang ketiga ya. Nah, ingat ya, sekali lagi, sifat untuk seri yaitu arus tiap hambatan sama, tegangan berbeda. Nah, berarti nanti di sini P total atau P ini nih, P total itu P1 ditambah V2 ditambah P yang ketiga. Nah, P itu arus kali hambatan ya. Nah, berarti nanti ini P total itu ganti dengan I kali R seri ya. I kali R1, I kali R2, I kali R yang ketiga. Dengan nyoret I nya, maka hambatan pengganti untuk rangkaian seri tinggal jumlahkan R1 ditambah R2 ditambah R3 ya gitu. Untuk N2 ya, N2 hambatan ya, N2 itu berarti bisa lebih dari satu ya. N2 hambatan atau resistor ya, ini berlaku begini. Maka R seri sama dengan R1 ditambah R2 ditambah titik-titik R ke N ya, jumlahkan aja seadanya ya. Nah, oke, itu hambatan pengganti dari rangkaian ya. Ini terlalu jelek ya, saya hapus itu. Oke, jadi seri harus sama, tegangan berbeda. Oke, itu ya. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Ingat ya, hambatannya ada R1, R2, R3 sampai RKN jumlahkan ya. Oke, di sini ada hambatan 4 ohm dan 6 ohm. Nah, tidak ada namanya. Nah, sekarang gimana nih caranya? Ya udah, kalian namai sendiri. Nah, taruh saja ini kita sebut R1, ini R2. Nah, berarti ini dalam keadaan seri ya. A itu R serinya berapa ya? Maka 1 jumlahkannya R seri sama dengan R1 ditambah R yang kedua, atau langsung aja nih, 4 ditambah 6 ya, berarti ini 10 ohm ya. Tuh, B ditanyakan apa sih, berapa sih arusnya, maka V sama dengan I kali R. R nya R siapa? R seri tadi. Ini berapa? 8 sama dengan 10 I ya, maka I nya itu 8 per 10 atau 0,8 ampere gitu ya. Gampang kan? Pasti ya. Oke, seri jumlahkan ya. Bagaimana kalau paralel? Perhatikan. Nah, nih lagi ada 3 buah hambatan 4, 3, 5 di rangkaian seri
Nah, dihubungkan pada tegangan 24 volt ya. Oke. Langsung saja nomor A ini panjang jawabannya, hambatan pengganti, maka RS-nya berapa? Nah, RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R yang ketiga. Nah, kalau ada pertanyaan, kok di sini tidak ada R1 R2? Ya udah, kita pakai aja sendiri R1 R2 R yang ketiga ya. Ini berapa sih jumlahnya? 4 ditambah 3 ditambah 5 berapa? 7 tambah 5 berarti 12 ohm ya. Oke, itu nomor A. Sekarang nomor B, ditanyakan kuat arusnya berapa? V sama dengan I kali R. Lancar ya, kalau tahu rumus lancar itu. 24 sama dengan I ya, I kalikan 12. Maka nanti I-nya itu 24 per 12 berapa? 2 ampere gitu ya. Gitu. Nah, sekarang bagaimana untuk option C? Option C ditanyakan tegangan tiap resistor. Berarti PR1, V2, V3, nah ya berapa? Nah, V1 sama dengan I kali R. Nah, berarti I-nya itu 2 ya, kalikan 4 berapa? 8 volt. Terus V yang kedua berapa? Maka V2 sama dengan I kali R. Berapa nih? 2 kalikan 3 berapa? 6 volt ya. 6 volt. Karena yang terakhir V3 berapa? Maka V3 sama dengan I kali R. Berapa nih? I-nya di situ 2 ya. 2 kalikan 5 berapa? Ini berarti sini aja 10 volt. Coba jumlahkan. 10 tambah 6 berapa? 16. 16 tambah 8 berapa? 24 kan. Nah, jumlahnya sama dengan ini. Nah, berikutnya D ya. Daya rangkaian, P-nya berapa? Nah, P sama dengan bisa V kali I ya, bisa I kuadrat R, boleh. Nah, V kali E berarti 24, I-nya berapa di situ? 2. Ini berarti 48 watt ya. Ya. Saya mau nggak pakai ini, boleh. Kalian boleh pakai ini. V sama dengan P sama dengan I kuadrat kali R. Berapa I-nya? 2 kuadrat. Berapa R-nya? Tadi 12 kan? 12. Nah, berarti 4 kalikan 12 berapa? 48 watt. Sama ya? Emang sama gitu ya. Nah, berikutnya yang E, itu energinya berapa sih? Energi itu tinggal P kali T. Kenapa sih T pakai yang lain? Ya udah, di sini kan udah ada daya, tinggal kalikan aja waktunya. Ini berarti 48 kalikan 4 ya. 48 berarti 2, ini 3, 16 berarti terus 19 ya, terus 48 33, berarti nah 19 ya, 192 watt ya, atau kilowatt ya. Kilowatt boleh 0,192 ya. Oke. Itu soal nomor 2, aplikasi dari rangkaian seri. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, di sini ada rangkaian lagi, rangkaian paralel. Ingat nih, seri arus sama, tegangan berbeda. Nah, di sini dibalikan ya, dibalikan. Untuk rangkaian paralel berarti arus ini teorinya. Arus tiap hambatan, arus tiap hambatan berbeda ya, berbeda. Nah, tapi tegangan sama ya. Nah, dibalikan ya, dibalikan. Tegangan sama, maksudnya tegangan tiap resistor sama. Nah, di sini ini P1, yang ini P2, yang ini P3. Nah, berarti nanti arusnya I1, I2, I3. Nah, di sini berlaku hukum 1 Kirchhoff ya. Hukum 1 Kirchhoff ya. Arus masuk sama dengan arus keluar. Berarti I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I yang ketiga ya. Nah, sedangkan potensialnya P1, P2 sama dengan P yang ketiga sama dengan V, gitu ya. Oke. Ingat ya, P sama dengan I kali R, berarti I sama dengan P per R. Nah, ini V per R paralel ya, sama dengan P per R1 ditambah P per R2 ditambah P per R yang ketiga. Coret ya. Maka nanti diperoleh, nah,
diperoleh, ganti kiri kanan kalikan 1/pi ya. Nah ini coret ya dengan ini, maka nanti hasilnya 1/R paralel sama dengan 1/R1 ditambah 1/R yang kedua ditambah titik-titik 1/R yang ketiga, atau R yang ke N ya. Oke, ini untuk yang paralel ya. Oke, kalau saya dijumlahkan, kalau paralel 1/, ya. Oke, itu. Nah, langsung berikutnya. Nah, ini contoh soal ya. Contoh soal untuk paralel. Nah, tadi udah tidak ada angkanya, sekarang ada angkanya. Yang pertama, hambatan resistor pengganti atau hambatan atau resistor pengganti. Nah, ini tidak ada R1, R2. Nah, kita namain aja. Ini R1, yang ini R2, yang ini R yang ketiga. Nah, justru tanpa nama juga nanti kita bisa mengerjain. Nomor A berapa R-nya? R totalnya. Nah, udah tinggal pakai ini. 1/R paralel sama dengan 1/R1. Terus 1/R2 ditambah 1/R yang ketiga ya. Masukkan 1/2 ya. Ditambah 1/6 ditambah 1/3. Nah, ini samakan ke 6. 6 bagi 2 berarti 3. 6 bagi 6 1. 6 bagi 3 berarti 2 ya. Oke, jumlahkan berapa? Nah, kalau saat dijumlahkan itu berarti 6/6. Maka R paralel sama dengan balikan ya, 1 ohm ya. Oke. Nah, kemudian ditanyakan berapa arusnya, nomor B. Option B ya. Berarti V sama dengan I kali R, maka I sama dengan V per R. Oke. Ini berarti 12. 12 dibagi R, berapa R-nya? 1. Ini 12 ampere. Gede ya? Gede. Karena apa? Karena hambatannya kecil. Nah, oke. Itu nomor 3 ya. Lanjut ke soal berikutnya. Lumayan ya, ini memberi pengalaman untuk kalian ya. Ini kalau oke, ini hampir mirip dengan yang tadi, cuma ditanyakan hambatan pengganti arus, kemudian daya, kemudian energi selama 10 detik. Oke, kita bahas dua pertanyaan ini ya. Nomor A ya, nomor A ditanyakan R paralelnya berapa sih? Nah, oke, 1/R paralel. Nah, di sini tidak usah ada R1, R2, R3 ya. Harus saja 1/4 ditambah 1/6 ditambah 1/12. Nah, samakan suaranya ke 12 ya. 12 bagi 4 3, 12 bagi 6 2, 12 bagi 12 sama dengan 1. Nah, ini dalam keadaan 1/R paralel, maka R paralel balikan 12 dibagi, nah ini berapa nih? 6 ya. 6 berapa? Maka R paralel sama dengan 2 ohm itu ya. Oke. Nomor B ditanyakan kuat arusnya berapa sih? V sama dengan I kali R, maka I sama dengan 24 dibagi 2 berapa? Ya, itu berarti 12 ampere. Oke. Kemudian option C ya, option C ditanyakan berapa sih dayanya ya? Daya itu sebenarnya V kali E ya, atau I kuadrat kali R. Ini berarti 24 kalikan 12 ya. 24 kalikan 12 berapa? Tinggal ngitung aja. Oke. 8 ya. Kali 24 ya. Oke, nanti hasilnya nih biar benar nih. 288, kok mirip dengan yang tadi ya. Nggak apa-apa ya. Ini namanya juga soal, mungkin mirip, mungkin juga tidak. 88 watt ya. Oke, itu soal nomor option C, bukan soal, option C ya, daya. Yang terakhir nih D, energinya berapa sih? Energi itu tinggal V kalikan T ya, berapa? Tinggal 288 kalikan 10 berapa? 2880 apa? Watt ya. Buat kilowatt ya tinggal bagi 1000, 2,88 kilowatt ya. Oke, gampang ya. Gampang sekali. Itu soal nomor 4 ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 5 ya, perhatikan rangkaian resistor di bawah ya. Hampir mirip dengan yang tadi nih. Nah,
pertanyaannya begini, hambatan pengganti rangkaian berapa, tegangan tiap hambatan berapa, tegangan sumber baterai berapa ya. Bentar, ini ada pertanyaan, ada yang salah nih, bukan tegangan sumber baterai ya. Oke. Kita ambil ke ini aja, ini optionnya aja ya. Option C nya ditanyakan daya aja ya, kita ganti ya, dayanya berapa gitu. Oke, soalnya ini ada tegangan oh gini salah benar juga ya. Ini saya nggak lihat soalnya ini benar ya. Oke, perhatikan, ini taruh saja R1 ya, ini R2, yang ini R yang ketiga. Nah, pertanyaannya, jika beda potensial pada hambatan 12 volt, 12 ohm 24 volt, berarti ini PR1 itu 24 ya volt ya. Pertanyaannya, tentukan hambatan pengganti rangkaian, kemudian ini tegangan sumbernya berapa ya, tegangan tiap hambatannya berapa. Perhatikan nih, kita jawab nomor A dulu. R serinya berapa, jumlahkan aja, itu berarti tinggal 12 ditambah 6 ditambah 10 berapa nih, 22 ohm ya. Oke, kemudian option B, tegangan tiap hambatan. Perhatikan ya, untuk B, P6 berapa, P4 berapa, artinya gini, tegangan pada 6 ohm, tegangan pada 4 ohm ya. Sedangkan di sini PR1 atau P12 itu ada 24. Nah, berarti kita cari dulu arus rangkaian berapa sih. Nah, I sama dengan tinggal P per R ya, I-nya. I-nya berapa sih? Nah, di sini berarti I yang 12 ya, I12 berarti tinggal 24 dibagi dengan 12 berapa? 2 ampere. Artinya apa? Arusnya di sini 2 ampere, di sini juga 2 ampere, di sini juga sama 2 ampere. Itu menurut teori ya. Nah, berarti option B ya, option B nih, option B nih, P2 berapa, P3 berapa. Nah, silakan P2 sama dengan I kali R2. Nah, tinggal masukkan nih, 2 kalikan 6 berarti 12 volt ya. Nah, kemudian P yang ketiga atau PR3 itu kan I kali R, ini berarti 2 kalikan 4 ya, berarti 8 volt ya. Nah, yang terakhir ditanyakan P sumbernya berapa sih ya. P sumber berarti tinggal P R1 ditambah P R yang kedua ditambah P R yang ketiga. Nah, PR1 nya di situ ada 24 ditambah barusan kita hitung 12 ya, ditambah 8 berarti ini 20 ya, 20 tambah 24 berarti 44 volt ya. Oke, itu soal nomor 5. Oke, lanjut ke soal berikutnya atau pembahasan berikutnya ya. Oke, oke, bagus ya soalnya. Harus pada hambatan lainnya. Perhatikan ya, perhatikan. Nah, di sini taruh saja I2, di sini taruh saja I6, di sini taruh saja I yang ke I3 ya. Maksudnya gini, harus pada hambatan 2 ohm, harus pada hambatan 6 ohm, harus pada hambatan 3 ohm. Nah, ini ditanyakan ini berapa sih? Oke. Nah, oke. Sekarang begini, jika arus pada hambatan 2 ohm 3 ampere, berarti I2 sama dengan 3 ampere, maka kita cari P2 nya berapa? P2 tinggal I kali R. Nah, 3 kalikan 2 berapa? 6 volt ya, 6 volt. Nah, artinya apa? Itu berarti P2 sama dengan P6 sama dengan P3 sama dengan sumber ya, sama dengan sumber berapa? 6 volt ya. Nah, berarti kalau ditanyakan I6 ya, gampang nih, berarti I6 itu berarti P per R6. Nah, berapa nih? Ini berarti tadi berapa tegangannya? 6 ya,
benar kan? 6 dibagi dengan 6, ini berarti 1 ampere. Ini untuk hambatan yang untuk arus di 6 ohm ya. Nah, sekarang kita cari dulu atau cari lagi I3 nya berapa, arus yang melewati pada hambatan 3 ohm ya. Nah, sama ya, I3 sama dengan V per R yang ketiga ya. Nah, itu tadi tegangannya 6 ya. 6 dibagi berapa? 6 dibagi 3 ya, itu 2 ampere ya. Nah, tegangan sumber ya sama, nomor B tegangan sumber sama, P sama dengan P2 sama dengan P3 sama dengan P6, berapa? 6 volt. Nah, oke. Nah, sekarang kita tanyakan arusnya berapa, arus totalnya, berarti I1, I yang ketiga berapa nih? I1 berarti di situ 3 ditambah 1 ditambah 2, ini berarti 6 ampere gitu ya, gitu. Oke, itu soal nomor 6. Ya, mudah-mudahan kalian bertambah pengetahuan dan pengalaman untuk mengaplikasikan skala konsep ke dalam perhitungan kalau kalian menemukan soal yang sejenis ya. Oke, tentu sudah kita membahas rangkaian hambatan, yaitu ya seri dan paralel ya. Next video rangkaian hambatan gabungan. Nah, di sini gabungan antara seri dan paralel. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa like, comment, subscribe, serta share ke teman kalian supaya kita sama-sama belajar fisika, terutama untuk rangkaian listrik. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.